lestarikan supaya tidak cepat punah ya. Kira-kira menurut kalian apa sih enaknya kita punya anjing? Bisa menjaga rumah dari maling atau pencuri. Tapi bisa tidak anjing yang menjaga rumah dari hewan liar? Bisa. Selain bisa menjaga rumah, apalagi manfaatnya kita punya anjing? Bisa diajak ngapain? Iya, bermain. Jadi adik-adik, banyak sekali manfaatnya kalau kalian memelihara apa? Sejahtera itu apa tadi? Senang dan juga sehat. Apakah kalian semua mau merasa senang dan sehat? Mau. Jadi apa yang kalian perlukan agar merasa senang dan juga sehat? Kalian perlu contohnya. Perlu apa? Makan, pintar. Apa lagi selain makan? Olahraga lagi. Habis makan. Kalau capek, bahkan kebutuhannya siapa? Iya, kita sebagai manusia. Ada seekor anjing yang sangat lucu. Anjingnya sehat dan juga senang. Bayangkan bagaimana bentuk anjingnya. Oke. Dalam hitungan ketiga boleh buka mata sama-sama. 1, 2, 3. Buka matanya. Di depan ada gambar apa nih? Gambar anjing. Di belakang bisa lihat? Tidak. Oke. Di sini ada gambar anjing, adik-adik. Apakah anjing juga perlu rasa senang dan sehat atau tidak? Ya. Jadi apa yang anjingnya perlukan agar merasa senang dan sehat? Anjingnya harus diberi apa? Satu lagi, biar menjadi anjing yang baik dan manusia bisa bisa. Jadi anjing memerlukan bantuan siapa agar merasa sehat dan senang? Iya, manusia atau kita sendiri sebagai pemiliknya ya. Nah, di sini kakak punya gambar, mau lihat tidak? Mau. Oke, di sini kakak iya, makan dan minum. Itu biasanya lebih sering atau lebih jarang? Lebih jawabannya lebih sering. Kenapa bisa lebih sering? Karena dia sedang iya, masa pertumbuhan. Apa lagi? Apa? Coba satu-satu yang tahu angkat tangannya. Kakak tunjuk yang tahu. Oke, siapa? Yang ini. Tulang. Boleh tidak tulang? Tulang itu gampang apa? Patah. Kalau dimakan sama anjingnya, tenggorokannya bisa gimana? Yang penting telurnya yang sudah dimasak, jangan yang mentah-mentah ya. Nah, ikan, boleh tidak ikan? Boleh atau tidak? Boleh ya. Yang penting tulangnya dihilangin dan juga dilihat kondisi anjingnya setelah makan ikan. Kalau misalnya tiba-tiba bulunya rontok, kulitnya gatal-gatal, itu artinya anjingnya alergi. Jangan dikasih makan ikan lagi. Tapi kalau tidak apa-apa setelah makan ikan, boleh lagi ya dikasih makan ikan. Bisa? Bisa. Jadi itu adalah contoh beberapa makanan yang boleh dan tidak boleh kalian berikan. Tapi adik-adik, selain tulang, ada lagi makanan yang tidak boleh kalian berikan. Atau apa? Racun bukan makanan, kayak katanya apa? Benar. Beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Anjing tidak boleh makan cabai, makanan yang pedas, nanti anjingnya bisa sakit. Ada satu lagi makanan yang tidak boleh. Atau apa? Pintar. Beri tepuk tangan sekali lagi buat temannya. Wadah kalau kotor diganti, kalau habis kalian isi lagi. Karena kita tidak tahu kapan anjingnya merasa haus atau tidak. Bukan pas lagi makan saja anjingnya merasa haus, tapi saat bermain juga bisa merasakan haus. Benar. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ada gambar apa? Rumah. Ada gambar rumah dan juga
Tempat tidurnya, benar sekali. Apakah anjing perlu rumah yang besar atau kecil? Yang sedang, ya, menurut badan anjingnya. Sesekali di sore atau di pagi harinya boleh diajak keluar buat jalan-jalan atau sekedar bermain agar dia tidak merasakan stres atau bosan, ya. Nah, tapi kakak ingatkan kayak kakak bilang tadi, kandangnya harus lebih besar daripada badannya. Kalau di lantai anjingnya yang panjang, jangan terlalu di atas digantungnya, tapi di bawah saja supaya dia tetap bisa bergerak, ya. Gambar berikutnya kurang lebih setahun, kita beri tepuk tangan dong. Nah, jadi adik-adik, anjing perlu divaksin 1 kali dalam setahun. Kalau tahun ini sudah divaksin, kapan lagi vaksinnya? Begitupun tahun-tahun berikutnya harus diulangi kembali. Nanti bagi yang punya anjing ditanyakan ke orang tuanya, anjingnya sudah divaksin atau belum? Anjingnya sedang ngapain? Bermain. Boleh tidak kita ajak bermain di pinggir jalan? Kenapa tidak? Selain anjingnya bisa terbang. Nah, Lo Bunga kelas berapa? Kelas 6. Lo Bunga pernah digigit sama anjing? Anjingnya siapa? Tahu di jalan waktu itu terus kegigit. Pantatnya katanya digigit, adik-adik. Oke, Lo Bunga digigit sama anjing asing, anjing orang lain. Iya, Lo Bunga lagi jalan-jalan. Boncengan sama ibu terus digigit. Oh, kebetulan boncengannya di depan. Di depan, oke. Tiba-tiba langsung digigit. Ngebut tidak di sebelah anjingnya? Nggak, yakin? Nggak ngebut? Ibu saya kan dikiranya anjingnya mau nyebrang, terus dikasih nyebrang malah nyamperin ke saya. Oke, nah karena Lo Bunga sudah berani maju cerita dan membagikan ceritanya kepada kita semua, akan mendapatkan stiker nih dari Kak Jaya. Beri tangan dulu dong buat Lo Bunga sekali lagi. Oke. Iya, terancam ya. Nah, di sini Kak Jaya sudah pegang beberapa gambar alasan anjing kemungkinan saja menggigit. Coba dilihat gambar yang pertama, anjingnya lagi apa? Nah, ada anjing makan. Boleh kita deketin? Tidak. Boleh kita ambil makanannya? Tidak. Anjingnya waktu untuk makan jangan diganggu. Kalau ingin bermain dijaga jaraknya lumayan jauh, ya. Yang kedua, anjingnya lagi apa? Iya, beranak, menyusui anaknya, adik-adik. Kalau ada induk anjing yang lagi menyusui anaknya, bolehkah kita dekat-dekat? Tidak. Boleh kita? Oke, boleh gabung dulu. Tepuk satu. Nah, seperti itu bisa ya. Nah, tapi misalkan kalau ada yang salah nanti dilihat temennya yang salah ya, karena yang salah nanti kakak akan suruh maju ke depan. Ya. Oke. Sudah siap semuanya? Yang di belakang juga sudah siap? Sudah. Nah, jadi kita harus konsentrasi. Apa kita coba dulu? Coba dulu ya? Oke, kita coba dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Nah, kayak gitu gampang ya. Ya, kita mulai. Konsen. Mulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, kakak kasih kesempatan lagi sekali, lebih susah sekarang. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Belum sekarang yang lebih susah lagi. Sudah siap? Kita 1. Ya, siapa itu? Oke, aku siapa aku? Kau mungkin yang belakang siapa aku? Kau maju sini yang salah langsung ke sini. Kakak sudah punya 3 orang yang berani maju ke depan. Siapa namanya yang cantik ini? Sita. Terus yang ini juga? Gayatri. Sama lagi satu? Oke, Yoga yang tersendiri di sini ya. Oke. Nah, tepuk tangan buat teman-teman kita dulu. Oke. Mana
jadi modelnya kakak di depan ya. Nah, jadi gimana? Nah, sekarang ceritanya kalian bertiga mau belanja ke Indomaret, mau beli es krim. Suka es krim nggak? Suka, tapi bohongan ya. Nah, sekarang lagi jalan. Sekarang tiba-tiba ada seekor anjing yang tidak dikenal mendekati kalian. Nah, anjingnya ngendus-ngendus kalian. Sekarang kalian itu takut sama anjing. Ih, ada anjing. Nah, kakak mau tanya, boleh nggak kita lempar batu anjingnya? Boleh nggak kita tendang anjingnya? Iya, nanti diapain sama anjingnya? Jadi teman-teman tahu nggak sikap yang benar kalau kita dideketin anjing jadi apa? Benar sekali, diam seperti patung. Ya? Ya, nanti. Oke, nanti. Sekarang kakak mau semuanya juga harus berdiri. Coba semua berdiri di bangku masing-masing. Oke, jangan berdiri di atas bangkunya, nanti jatuh. Ya, yang di belakang, nggak apa-apa. Ya, nah dengarkan saja yang di belakang ya. Sekarang pas jadi patung, coba lihat juga Kak Yumas juga sama teman-teman kita, sama teman-teman yang di depan ya. Pas jadi patung, apakah patungnya ada yang goyang-goyang teman-teman? Tidak. Ada patung yang bersuara? Tidak. Jadi ingat, patungnya jangan bersuara dan jangan bergerak. Nah, seperti Kak Yumas ya, dicontohkan sama Kak Yumas. Nah, seperti itu, lalu dibawa ke bawah. Tangannya seperti itu. Nah, kalau sudah, tatapan atau pandangan kalian cukup jangan melihat anjingnya, karena kalau kita melihat mata anjingnya kita plototin begini. Nah, anjingnya pasti akan merasa terancam atau takut. Jadi pandangan kalian cukup melihat mata anjingnya. Atau kalau kalian mau menunduk, boleh kalian melihat tangan kalian yang di bawah. Nah, oke, asalkan tidak memandang mata anjingnya sudah aman ya. Nah, sekarang kalau sudah, jangan patungnya seperti itu, ini ya, jangan. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini patungnya, pasti anjingnya bingung kalian di mana. Mana ya? Kalau sudah bingung, anjingnya pasti bosan dan pergi sendirinya. Kalau sudah pergi, sudah jauh nih anjingnya, saatnya kita untuk apa, Gayatri? Gerak itu gimana? Jalan. Ya, jalan biasa. Anjing, kalian harus jadi patung. Siapa yang bergerak, siapa yang ketawa, nanti kakak akan gigit. Oke? Nah, sudah siap semuanya? Patung terbaik, mungkin satu patung terbaik akan dipilih sama Kak Ayu untuk jadi apa? Untuk dapat stiker nanti, oke? Kita mulai. Gimana sikap patungnya dulu? Oke, halaman kawan nanti. Jangan ada yang senyum-senyum. Tiga, dua, satu, boleh bergerak. Oke, tepuk tangan dulu buat kita dulu. Oke, sekarang sebelum itu tak kecil, ini satu, Gayatri juga satu, dan Yoga juga satu. Boleh duduk, silakan. Kak, ada nggak patung terbaik, Kak? Ada. Ini Kak, stikernya Kak. Kasih Kak. Nah, siapakah patung terbaik? Jeng jeng. Oke, boleh turunkan tangan. Semangat ya. Sekarang anjing yang ketiga, anjing mini pom yang lucu dan imut-imut itu. Bisa nggak? Siapa yang bilang bisa? Banyak yang bilang bisa ya. Oke, sekarang melanjutkan lagi anjing yang terakhir. Tahu nggak anjing jenis apa itu? Anjing golden. Nah, anjing golden ini yang keren itu bisa kena rabies? Siapa yang bilang bisa? Banyak yang bisa ya. Oke, turunkan tangannya.
Jawabannya adalah gimana? Apanya bisa? Oh? Ya, benar sekali. Semua anjing di sana bisa. Oke. Stop. Jadi teman-teman, mau anjingnya kucing, mau anjingnya cantik, mau anjingnya lucu, mau anjingnya keren, semua jenis anjing bisa kena rabies kalau belum dapat apa? Masih ingat berapa kali divaksinnya? 1 tahun sekali. Di mana kita bisa dapat vaksin buat anjing? Ya, selain dokter hewan, ada juga orang dari dinas yang biasanya mengunjungi banjar kita atau ke rumah kita langsung biar bisa divaksin anjingnya. Nah, setelah divaksin nih, pasti akan dikasih kalung warna apa, tahu nggak? Ya, itu jadi tanda kalau anjing-anjingnya sudah divaksin. Jadi supaya desa kita bebas dari rabies, harus diapain anjing kita? Vaksin sekali setahun, tolong diingat. Nanti kalau misalkan di rumah juga ingatkan orang tuanya jika belum vaksin anjingnya, oke? Oke, mana semangatmu? Nah, sekarang topik yang terakhir hari ini. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada 4 langkahnya. Sekarang kakak jelaskan satu-satu dulu. Ini gambar apa teman-teman? Iya, obat betadine. Terus yang kedua, ini gambar apa? Dokter. Terus yang ketiga, bilang ke orang tua. Terus yang terakhir, cuci apanya? Iya, cuci lukanya. Sekarang itu gambarnya masih acak ya. Sekarang yang mana langkah pertama kalau kita digigit sama anjing? Tuh, siapa yang bilang cuci? Oke, banyak yang bilang cuci. Ada jawaban lain? Vaksin katanya. Oke, boleh turunkan tangannya. Nah, jawaban yang pertama adalah benar sekali yang cantik sana. Bilang dulu sama orang tua. Nah, tapi teman-teman, kayaknya banyak yang masih berpikiran kalau kita digigit sama anjing langsung saja ke dokter, benar nggak? Kalau kita ke dokter sendiri, teman-teman, nanti nggak ngajak orang tua, pasti nanti ditanya mana orang tuanya. Jadi hal pertama lah bilang dulu sama orang dewasa. Orang dewasa di sekitar yang kita kenal. Kalau kita digigitnya di rumah, orang tua. Kalau digigitnya pas kali rumah teman, orang tua teman. Jadi ingat, jangan malu, jangan takut, harus berani. Siapa di sini yang takut bilang sama orang tua karena takut dimarahin? Siapa? Jangan ya, jangan. Kalau digigit sama anjing tetap harus bilang sama orang tua atau orang dewasa supaya orang dewasa bisa menolong kita. Nah, dan ingat semuanya, mana semangatmu? Ini penting. Dan ingat semuanya, tolong misalkan kalau kalian digigit sama anjing, tolong ingat anjing apa atau anjing siapa yang menggigit kalian. Karena kalian tahu nggak ciri-ciri rabies yang paling kelihatan adalah kakak kasih tahu ya. Ciri-ciri yang paling kelihatan adalah setelah dia menggigit orang. Nah, setelah itu setelah 1 atau 2 minggunya anjingnya pasti akan mati. Matinya nggak dipukul, nggak diracun, mati sendiri. Jadi itu artinya rabies. Jadi tolong kasih tahu orang tua, Pak, anjing coklat itu yang gigit saya, biar dilihat sama orang tuanya. Kalau misalkan anjingnya tetap hidup sampai sebulan 2 bulan, berarti anjingnya sehat. Seperti itu ya. Nah, dan kasih tahu juga, dan yang mana teman-teman? Iya, betul Pak ya. Jadi benar sekali. Langkah keduanya adalah cuci apanya? Lukanya. Kalau digigit di kaki, apanya dicuci? Digigit di tangan? Iya, yang mana digigit sama anjing yang luka di situ dicuci. Tapi kalau lukanya kecil, tetap nggak dicuci? Tetap, sekecil apapun lukanya tetap dicuci. Cucinya pakai apa ini? Pakai air yang mengalir. Contoh
kumannya itu ngalir ke bawah ya. Terus yang kedua habis pakai air keran apa lagi? Ya, kasih sabun. Jadi misalnya ini hewan peliharaan kalian masing-masing. Jadi nggak? Janji nggak? Ada semangat bu? Oke, sekarang kakak Ayu dan Kak Jaya kasih ya karena sudah hadir hari ini sama kakak. Kakak juga terima kasih sama guru-gurunya dan juga pihak SDN 1 Pasarbaya karena sudah menyangka sudah memberikan kesempatan hari ini untuk mengajar kalian semua. Kakak minta maaf ya kalau kakak ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon maafkan semuanya. Tadi adik belajarin tentang cara merawat anjing, tentang cara aman di sekitar anjing, sama 4 langkah yang harus kita lakukan kalau digigit sama anjing. Tolong diingat, diresapi, dan nanti bisa dikasih tahu orang-orang di rumah. Bisa nggak? Oke, kalau begitu untuk hari ini kakak akhiri sampai di sini. Mungkin ibu gurunya atau pak gurunya ingin melanjutkan. Mungkin